Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas cara merawat orang yang sakaratul maut atau menjelang ajal. Ada beberapa adab, ada beberapa cara dan ada beberapa anjuran kalau ada orang yang sakaratul maut. Ini tugas kita terutama ini ya. Perhatikan betul ini, terutama kalau kita punya orang tua, bapak atau ibu atau nenek atau kakek yang akan meninggal, ini tata caranya dipraktekkan. Jangan anaknya lari, ini dipraktekkan. Yang pertama, orang yang menjelang kematiannya itu dihadapkan ke arah kiblat. Cara menghadapkan ke arah kiblat itu sesuai, ini kalau memungkinkan ya, sesuai seperti orang yang sholat dalam keadaan tidur. Jadi orang kalau dalam keadaan sholat tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, kan boleh sholat dalam keadaan tiduran. Maka posisi kalau dalam keadaan tiduran itu kan posisinya yang pertama menghadap ke barat pakai lambung bagian kanan. Jadi ngadepnya ke sana. Kepalanya di sana, kepalanya di sana ya, karena lambungnya itu posisinya ngadep ke kanan. Kalau nggak bisa lambung bagian kanan, lambung bagian kiri. Seperti orang sholat itu sudah, sholat dalam keadaan tiduran. Terus kalau nggak bisa lagi posisinya, posisinya nggak memungkinkan karena tempat tidurnya di sana ngadepnya, kan nggak mungkin. Dimiringkan jatuh. Maka cukup kepalanya diganjal dengan bantal sekiranya wajahnya yang menghadap ke kiblat. Jadi yang paling penting wajahnya, karena dalam pembukaan kalau kita mau sholat itu inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati. Wajjahtu, wajah. Wajah di situ artinya sebenarnya semua badan juga. Kedua, yang pertama kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya tidak perlu dihadapkan ke kiblat. Tapi kalau memungkinkan dianjurkan dihadapkan ke kiblat agar dia meninggalnya menghadap ke kiblat. Nomor dua, ditalkin, artinya dituntun. Ditalkin atau dituntun dengan kalimat la ilaha illallah dengan suara yang pelan, bisik-bisik saja di telinganya, bukan loh, bukan kayak gitu. Orang sudah mau meninggal ini, pelan-pelan. Ada catatannya, yang membisiki ini adalah orang yang paling merahmati dan mencintai kepada mayit tersebut. Dan dicintai oleh mayit tersebut, calon mayit tersebut, orang yang sakaratul maut itu. Jadi punya 3 anak. Anak yang pertama biasa, anak yang kedua biasa, anak yang ketiga ini anak yang paling dirahmati, anak yang paling dikasih sayangi. Diusahakan yang nuntun itu. Anak yang paling dikasih sayangi. Dituntun, ayo Pak, tirukan Pak, la ilaha illallah. Sudah, Bapak ini nirukan la ilaha illallah. Catatannya, tidak dianjurkan mengulang mentalkin tadi. Karena kalau kita lihat di masyarakat, terkadang bacaan itu sama anaknya diulang lagi. Ayo Pak, nyebut. La ilaha illallah. Sudah bisa dia. Lanjut Pak. Reken suruh wiridan apa gimana bapaknya? Orang sakaratul maut itu sudah sulitnya, beratnya, kondisinya itu sudah sangat genting sekali. Sekali mengucapkan la ilaha illallah itu sudah beratnya luar biasa.
Sekali dia mengucapkan la ilaha illallah itu sudah satu keistimewaan. Makanya sing pinter-pinter jadi anak. Bapaknya kalau mau wafat jangan diulang. Kalau ada orang yang suruh ngulang, kamu tegur. Terus Pak. La ilaha illallah. Lah bagus, lanjut Pak. Loh, apa? Oh iki kok suruh ngulang-ngulang. Jangan diulang-ulang, satu kali saja cukup. Karena memang hadisnya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mangkana akhiru kalamihi, barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Itu ya. Nah kemudian apa enggak perlu diulangi? Enggak perlu diulangi kecuali satu catatannya dia mengucapkan kata-kata lain. Khilafiyahnya ulama di sini. Ini perhatikan, khilafiyahnya ulama di sini. Apakah kalau dia mengucapkan kata-kata lain itu harus diulang? Pendapat yang pertama harus diulang walaupun dia mengucapkan kalimat zikir-zikir yang lain. Tapi ini berat. Contoh seumpamane dia sakit, terus setelah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia sakit, terus bilang dia, Masya Allah, Masya Allah. Lah kan ucapan lain tuh namanya itu, ya tak? Maka kata ulama yang pertama, ulangi, karena ucapan yang terakhirnya bukan lagi la ilaha illallah. Mau ucapan dzikir, mau ucapan apa saja, ulangi. Karena ucapan yang terakhirnya bukan la ilaha illallah. Ini juga bisa, tapi ini terlalu berat menurut saya karena kondisinya orangnya sakit. Sakit menghadapi kematian. Kalau saya lebih cocok pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua apa? Pendapat yang kedua, selama tidak membicarakan urusan duniawi, dia masih mengucapkan kalimat-kalimat yang ada hubungannya dengan syariat, maka tidak perlu diulangi. Contoh, habis ditonton la ilaha illallah, terus dia mengucapkan lafaz yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak memutus ucapan la ilaha illallah. Alasannya apa? La ilaha illallah itu mengesahkan Allah, sedangkan lafaz-lafaz yang lain itu tujuannya juga untuk mengingat kepada Allah. Paham enggak? Maka kalimat-kalimat lain yang seputar wiridan itu tidak memutus la ilaha illallah. Artinya ucapan terakhirnya tetap la ilaha illallah. Kalau urusan duniawi baru diulangi lagi. Mau meninggal terus ngomong begini, cong sabeh rawa cong ya, sepeda motor ruwak lagi lah, rak parak ki ngurusin sawah, ngurusin sepeda motor. Maka harus diulangi. Kemudian yang nomor 3, akhlak kita kalau ada orang yang mau wafat, cara kita membacakan surat Yasin di orang-orang yang di sekitarnya dengan suara yang keras. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu kan surat Yasin itu kan salah satu surat yang tangzilur rahmah, yang bisa menyebabkan rahmatnya Allah turun. Makanya mau keluarga mau orang lain kalau ditanya kita pengen bacakan apa, Yasin, ini sudah umum. Di daerah kita ini kalau ada orang yang sakaratul maut, saya melihat semuanya sudah membacakan surat Yasin, ini sudah umum. Ini bagus sekali tradisi ini. Apa tujuannya? Biar rahmatnya Allah turun. Begitu ya. Dengan suara yang keras nggak popo kalau Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, buanter nggak popo. Atau salah satunya ini yang tidak sering jalan di masyarakat, salah satunya ada yang membaca surat Ar-Ra'du
tetapi yang membaca jangan keluarganya. Panggilkan ustadz, panggilkan santri yang bacaannya lancar. Kamu baca surat Ar-Ra'd satu aja, tapi tidak dengan suara yang keras, suara yang pelan. Kalau surat Yasin suara yang keras, kalau Ar-Ra'd suara yang pelan. Dan yang membaca jangan keluarganya, tapi kita meminta tolong kepada orang lain agar rohnya cepat keluar. Orang yang sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa, maka dianjurkan rohnya biar cepat keluar membaca surat apa? Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ini berarti spesialis cepat keluarnya roh. Itu ya. Maka ini tata caranya, mempermudah keluarnya roh. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah memberi minum dengan pelan-pelan kepada orang yang akan meninggal tadi, baik dia meminta ataupun tidak, agar diselamatkan dari gangguan setan yang akan merusak imannya. Jadi orang yang sakaratul maut itu dikatakan oleh para ulama akan didatangi oleh setan, yang setan itu wajahnya mirip dengan orang yang paling dia cintai. Kalau yang paling dia cintai adalah temannya, yang datang temannya, wajahnya. Padahal dia adalah setan. Kalau dia paling senang orang tuanya, yang datang setan mirip dengan orang tuanya, dengan membawa minuman, dan minuman itu adalah minuman yang paling disukai oleh orang yang sakaratul maut. Maka akan ditukar dengan imannya, karena orang yang sakaratul maut itu merasakan haus yang super dahsyat. Lah kita sebagai orang yang ada di sampingnya, maka dianjurkan untuk memberikan minum pelan-pelan kepada orang yang sakaratul maut agar diselamatkan daripada gangguan syaitan tadi. Ini penting, yang ini sangat penting ini. Nah, ketika sudah meninggal, sudah positif dia sudah meninggal, belum jangan belum positif dilihat oh detak jantungnya sudah tidak ada, oh sudah betul-betul meninggal, maka ada tata cara merawatnya. Sudah positif meninggal plek, maka yang pertama adalah memejamkan kedua matanya sambil membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mati itu kan sakit kan, kadang dia tidak matanya ini masih melek, ataupun kalau sudah melek diusap aja dari sini. Mbaknya coba ini, yang di belakang jangan ngomong, diusap aja pelan-pelan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini doa istimewa untuk mengusap orang yang baru meninggal. Meninggal embai, ya langsung aja kamu sebagai cucunya, jangan langsung takut, takut saya, takut odik boleh, ya enggak mungkin toh. Pegang, diusap, seret, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Catatannya, kadang orang mayit itu beda-beda. Ada yang meninggal dalam keadaan matanya terbuka. Orang meninggal itu kan begini, roh itu dicabut, bahkan kata para ulama, yang meninggal itu tahu jalannya roh. Dari ujung kaki sampai tengah. Coba ya ini mbaknya, jangan ngomong sendiri. Kamu kalau saya ngaji ngomong sendiri tak suruh keluar. Ya, keluar jari kaki pelan-pelan ke atas, 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 sampai ke perut roh itu, sampai ke tenggorokan, sampai ke atas. Makanya orang meninggal itu matanya lihatnya ke atas. Gak ada Allah, lihat ke bawah gak ono.
Wong mati opo kalau lihat ke bawah. Ada lucunya orang, bukan lucu ya, apa namanya kok lucu apa? Ngerinya orang meninggal itu matanya lari ke atas, red. Makanya kadang dia waktu meninggal matanya masih terbuka. Ya Allah, tek masih kebuka. Herannya orang sakit itu biasanya begini. Tapi orang meninggal tuh gak ada yang begini rata-rata. Ya Allah, orang sakit. Kamu kalau kesakitan kan tangannya begini. Tapi orang kalau meninggal itu gak ada yang begini tangannya. Ya Allah, begini. Ini anehnya orang meninggal. Kata para ulama, kenapa kok orang yang sakit tapi begini ketika dia meninggal? Karena adalah isyarat bahwa semua yang dia raih di dunia sudah dia lepaskan, tidak ada artinya bagi dia. Gak pernah kamu tahu, ya Allah, gak ono orang sakaratul maut kayak gini. Ketika kesulitan, ya ini perhatikan ini. Ketika kesulitan kita memejamkan matanya, dipejamkan nggak pagun, tetap nggak merem-merem, dipaksa melek lagi, maka tata caranya ini dipraktekkan guru saya dulu, nggak bisa satu orang, harus dua orang. Kedua lengan tangannya ini dipegang satu orang, ibaratnya rohim yang megang kedua tangan, kepala tangannya, terus ada yang megang ibu jari kakinya. Paham nggak? Jempolnya dipegang satu orang megang dua, tangannya dipegang ini sama ini, lengannya ini dipegang, terus ditarik bareng-bareng. Jempolnya ditarik, tangannya ditarik pelan-pelan. Yo jangan jedar, jangan. Pelan-pelan aja. Ya, pelan-pelan sekali ditarik dengan pelan-pelan. Kakinya ditarik secara bersamaan. Itu ilmunya ulama. Sehingga ketika tidak bisa memejamkan matanya dengan cara seperti itu, matanya akan terpejamkan dengan sendirinya. Ayo nanti kapan-kapan kamu coba itu ya. Kalau ada orang meninggal nggak bisa nggak bisa merem, melek terus, ditarik aja tangan sama jempolnya. Jadi gak mungkin, tapi dipraktekkan. Saya sudah nyoba, ini prakteknya satu orang apa dua orang. Gak mungkin saya kira kalau satu orang. Ya pasti butuh dua orang. Gak boleh dipaksa mata itu. Ayo merem, gak iso toh. Nah, caranya seperti itu. Apa? Kedua lengan tangannya dan kedua ibu jarinya atau jempolnya ditarik secara bersamaan. Kemudian mengikat rahangnya, ini sudah umum. Orang kalau meninggal itu biasanya mangap. Kalau sudah mangap seperti ini nanti kesulitan kalau memandikan, maka ditali. Dari sini sampai sini ditali. Nah gitu ya. Ini pasca meninggal. Kemudian melemaskan sendi-sendi tangannya, sendi-sendi bagian tubuhnya. Mana yang ada sendirinya? Ini kalau habis meninggal caranya begini. Ini perhatikan. Bukan terus meninggal dah. Ya iyalah, ditinggal, jangan. Usahakan dilemeskan dulu, tangannya diginikan. Ini diginikan, kaki, kakinya itu ya, kaki yang bawah itu digini-ginikan, terus kemudian lutut digerak-gerakkan. Biar apa? Biar nanti kalau memandikan tidak kesulitan karena sendi-sendinya lemes gitu ya. Tapi ini jarang praktek ini. Nah, kan ini santri pentingnya kayak gini. Ini semua dalam kitab-kitabnya ulama-ulama kita. Begitu. Terus kemudian memberikan wewangian di sekitarnya. Kalau ada minyan, orang baru meninggal itu mohon maaf kadang ada yang macam-macam, ada yang bau. Maka dikasih dupa, biar bau-bau tidak enak itu tidak ada di tempat tersebut. Yang terakhir, segera melunasi hutang-hutangnya dan wasiat-wasiatnya. Wasiatnya apa? Hutang-hutangnya apa? Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya tidak usah. Nunggu 7 harinya. Tapi kalau memungkinkan, hutangnya dulu dicari,
Bahkan disunahkan sebelum dikuburkan hutang-hutangnya dilunasi dulu. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan tidak bisa. Semoga barokah, semoga manfaat. Al-Fatihah.